Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Trilita dengan NIM 24650205. Oke, halo semuanya. Pada video ini, kita akan mempelajari dasar-dasar database menggunakan MySQL. Materi yang akan dibahas meliputi pembuatan database, pembuatan tabel, perubahan struktur tabel, serta manipulasi data di dalam tabel, seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Oke, pertama saya jelaskan dulu ya, sambil membuka aplikasinya. Oke, jadi teman-teman, database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling berhubungan. Database digunakan untuk menyimpan data agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Contoh penggunaan database dapat ditemukan pada sistem sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Oke, langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi database yang kita gunakan ya, exam di sini. Oke, kemudian kita klik start pada Apache dan MySQL. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ya. Terus kita masuk ke seal. Oke, kita lebarkan layarnya. Oke, yang pertama kita masukkan panggilannya dulu, MySQL new. Enter. Kemudian kita buat database-nya, yaitu create database. Nama database-nya, saya di sini mau masukkan nama database-nya itu sekolah. Jangan lupa titik koma, enter. Oke, di sini sudah oke ya. Kemudian kita jelaskan dulu ya. Jadi create database itu perintahnya itu digunakan untuk membuat database baru. Setelah database berhasil dibuat, yaitu bernama sekolah, maka kita masuk ke database tersebut dengan menggunakan perintah use nama database-nya sekolah, titik koma, enter. Oke, database sekolah kita gunakan. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan tabel. Nah, tabel digunakan untuk menyimpan data. Pada contoh ini, kita membuat tabel siswa dengan beberapa file seperti ID siswa, nama, kelas, dan alamat. Primary key nanti kita tambahkan ya. Jadi kita buat dulu database-nya. Jadi nanti primary key-nya ini berfungsi sebagai identitas unik setiap data. Oke. Kita buat dulu dia punya tabel untuk database-nya, create table. Nama tabelnya itu di sini saya masukkan siswa. Oke. Terus di sini dia punya kolom-kolom ID siswa, INT, auto, increment. Primary key, koma, kemudian tabel berikut. Untuk kolom tabel berikutnya nama, kita udah kecil dulu biar terlibat ya. Nama, terus tipe datanya varchar 100, enter lagi 100, koma, enter. Kemudian kelasnya tipe datanya varchar lagi 10, enter. Alamatnya teks, dia pakai teks. Oke, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, database tabel untuk database-nya sudah terbuat. Dan nantinya itu BSC siswa. Nah, ini ya sudah jadi ya. Oke, lanjut. Kita mengubah struktur tabelnya.
Oke, di sini saya menggunakan perintah alter tabel, yaitu digunakan untuk mengubah struktur tabel, seperti menambah kolom, mengubah nama kolom, atau menghapus kolom yang tidak diperlukan. Oke, contohnya yang pertama kita contohnya untuk menambah kolom dulu ya. Nah, untuk panggilannya itu ya alter tabel siswa, itu nama tabelnya ya. add itu menambahkan ya, tambahkan umur, terus ya tipe datanya enter, titik koma, enter. Oke, berhasil. Tambahkan, kemudian kita ubah nama kolomnya dulu ya. Alter tabel siswa, kita menggunakan change, yaitu mengubah nama yang ini tadi teman-teman, kemudian menjadi nama siswa. Tipe datanya varchar 100, koma, enter. Oke, berhasil diubah. Kemudian kalau untuk menghapus ya, sini kita menggunakan perintah alter tabel siswa drop. Nah, di sini kita mau hapus alamat ya, titik koma, enter. Nah, oke, mungkin untuk kita lihat tabel yang sudah tabel yang sudah terjadi perubahan, maka kita klik PSC siswa, enter. Nah, jadi yang tadinya ini teman-teman, dia berubah menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut pada bagian manipulasi data ya. Manipulasi data ini menggunakan sistem CRUD. Jadi manipulasi data terdiri dari 4 operasi utama yang disebut CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Operasi ini sangat penting dalam sistem informasi untuk mengelola data ya. Oke, langsung saja kita pada pembuatannya. Menjelaskan cara untuk memanipulasi data. Oke, yang pertama kita menambah data dulu ya, dia insert ya, atau kalau di CRUD itu dia biasa create. Nah, seperti create. Oke, yang pertama perintahnya itu insert untuk menambahkan, insert info siswa, nama tabelnya. Di sini nama siswa, untuk panggilan kolomnya nama siswa, kelas, umur. Oke, nama siswa, kelas, umur, values. Nah, kita masukkan dan kita tambahkan ya. Pertama naik kelas, kita pakai titik 1, namanya naik, koma, terus kelasnya kelas A, kemudian umurnya 16 ya, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, udah jadi. Kemudian ini untuk menambahkan insert, kemudian kita mau select atau tampilkan data atau read ya kalau di CRUD. Oke, untuk perintahnya itu dia menggunakan select bintang from siswa, titik koma, enter. Nah, ini data yang kita isi tadi ya, yang sudah kita insert ya. Kemudian kita mau ubah datanya ya teman-teman. Ubah data itu kita menggunakan perintah berikut, yaitu update siswa. Kita set kelas
Nah, kelasnya itu yang tadi kelas A kita ubah jadi kelas B ya. Where, ini kondisinya, where ID siswa itu sama dengan 1, koma enter. Oke, sudah terjadi ya. Kita lihat dulu ya, terupdate atau belum ya. Menggunakan select siswa titik koma enter. Nah, sudah diubah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mau hapus ya, kita drop. Oke, kita menggunakan perintah delete from siswa where ID-nya itu sama dengan 1, titik koma enter. Kemudian kita lihat lagi ya, apakah sudah terhapus atau belum. Kita masukkan perintah select from siswa. Nah, berarti set. Jadi itu berarti memang datanya itu sudah terhapus teman-teman ya. Oke. Jadi itulah penjelasan mengenai pembuatan database, pembuatan tabel, perubahan struktur tabel, dan manipulasi data menggunakan MySQL. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.